Baik, masuk ke materi sekarang. Pertama yang akan Bapak sampaikan adalah materi sangat dasar sekali. Ya. Jadi ini yang akan Bapak sampaikan 14 kali pertemuan ke depan. Ya. Rencana perkuliahan semester ya, atau RPS. Pertama, akuntansi biaya. Kedua, bagaimana harga pokok menurut full costing. Ya, terus karakteristiknya atau metode harga pokok pesanan, ada pencatatannya, ada laporan biayanya di sana. Lalu metode harga pokok pesanan secara full costingnya bagaimana? Ada produk yang diolah melalui beberapa departemen. Lalu metode harga pokok proses ataupun pengantaran, karakteristiknya metode harga pokok ini. Ya. Terus ini metode harga lain, tugas kelompok di sini ada, tugas pribadi di tengah-tengah ini pasti ada setiap partnya begitu. Kelima, metode harga pokok prosesnya produk olahan melalui beberapa departemen. Ini tugas kelompok juga. Lalu pertemuan ketujuh adalah UTS. 8 dan 9 perlakuan persediaan. Ya. Jadi produk di awal gitu. Dalam perhitungan harga pokok produksi, ini tugas kelompok juga banyaknya. Ya. Lalu metode FIFO. Jadi barang yang masuk lebih awal harus keluar lebih awal. Ya. Ada lagi LIPO nanti di dalamnya. Biaya bahan baku, ya. Biaya tenaga kerja, biaya overhead, lalu departemen overhead secara evaluasi. Jadi itu yang jadikan pertanyaan nanti salah satunya di tugas. Lalu apa sih yang disebut dengan akuntansi dan estimasi biaya itu? Mungkin Anda bertanya, mengapa kita harus belajar akuntansi dan estimasi biaya? Kalau akuntansi berarti mencatat periode yang sedang dan yang sudah dilakukan. Ya. Kalau estimasi berarti rencana biaya di masa yang akan datang dengan melihat data historis yang telah berlalu. Jadi sangat vital sekali kan keuangan. Ketika Anda merencanakan sesuatu, maka diestimasi. Kalau kerennya, bahasa umumnya adalah rencana anggaran biaya. Kalau di kita, di Unsika, RKKL berarti. Ya, kalau di daerah berarti Kalau di nasional ada berarti RAPBN. RAPBN. Kalau daerah RAPDE, ya, PD. Kalau di desa beda lagi. Semuanya punya. Dan itu sebagai barometer seorang kinerja, outcome-nya. Bisa dilihat, keluar uang ini 1 miliar dengan biaya apa? Lihat di breakdown. Dari akuntansi adanya. Itulah kelebihan orang teknik industri. Kalau orang lain, anggaplah di Fakultas Teknik jangan bicara dengan orang FAI, dengan berbicara dengan Fasilkom, begitu. Mereka bisa di Fasilkom membuat sistem akuntansi, dan mereka memang bidangnya. Tapi konten ataupun objeknya minimal kamu tahu. Bukan harus bisa. Suatu saat, siapa nasib kita yang akan bisa memprediksi Anda menjadi seorang manajer?
Siapa yang akan memprediksi Anda menjadi pengusaha? Maka dasar-dasar pembuatan laporan dan membaca laporan dan mengambil keputusan untuk next ke depannya, maka harus tahu dari mana, dari laporan keuangan. Ya, jadi sangat dominan sekali Anda belajar tentang akuntansi. Apa pengertian akuntansi? Bisa dilihat oleh kalian. Ya, sorry. Bentar. Ya, ini. Jadi akuntansi biaya terdiri dari suku kata, 3 suku kata. Ya, Bapak sedikit dulu hiburan dulu lah, supaya ini zamannya ngantuk kan ya. Jam-jamnya ngantuk, sorry, bukan jamnya ngantuk. Masanya gumare begitu. Bapak juga belum makan, belum apa gitu. Tapi nyempatkan gitu. Mudah-mudahan sampai dengan UTS biasanya Bapak pasti full. Setelah UTS biasanya agak sedikit berkurang karena kewajiban mengajar itu 8. Banyak tugas pasti ke depannya. Ya. Kalau kata ataupun kata yang paling kecil adalah huruf. Ya. Di atas huruf ada kata. K-A-T-A dibaca jadi kata. Di atas kata ada kalimat. Nah, kalimat inilah yang menjadikan sebuah redaksi yang harus suatu saat Anda membuat laporan. Maka pandai-pandai membuat laporan, terutama dari bidang akuntansi. Karena salah baca, ya harusnya misalkan didebat begitu jadi kredit. Bahaya kan ya? Apa akuntansi? Ya menurut beberapa sumber yang Bapak baca, misalkan di Mulyadi, Anda banyaklah buku-buku itu umum gitu ya. Akuntansi itu adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, dan menganalisaan transaksi keuangan dengan cara tertentu. Hasil akhir akuntansi berupa laporan keuangan. Itu akuntansi yang Bapak sampaikan tadi di awal. Jadi mencatat hal-hal yang sedang dan sudah dilakukan. Endingnya apa? Laporan keuangan. Di sana ada neraca. Ya, di sana ada keuntungan, ada laba, ada bahan baku di laporan keuangan. Maka harus bisa. Sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, sampai barang itu ataupun jasa tersebut adalah dijual atau diterima oleh customer. Manfaatnya diterima. Itu biaya. Lalu estimasi apa? Perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan ataupun kontrak, perkiraan, penilaian, atau pendapatan mengenai biaya sesuatu. Ada proyek ke depan. Ya, misalkan pembuatan Anda ngajukan pembuatan jalan. Masukkanlah ke anggota dewan data dan aspirasi. Jadi sebuah rencana kerja. Ya, jadi dasarnya adalah dari mana dasarnya ketemu? Contoh Anda yang sederhana aja. Anda ditentukan biaya UKT. UKT-nya misalkan palsa 5,4. Berapa palsa coba? Sekarang UKT-nya? 4, Pak. 4,8. 4,2. 4,2. 4,2. 4,2 itu pasti dimungkinkan adalah masuknya SBMPTN. Kalau SMMPTN pasti di atas itu, di atas 4,9 atau di atas 5. Misalkan, dari mana angka itu? Indikatornya atau kriterianya, pertama dari tingkat kelulusan. Dia lulus lewat jalur SBMPTN. Ranknya adalah grade-nya agak atas kan? Tetapi nilai nominal uangnya adalah lebih bawah. SMPTN itu kan grade ketiga, maka nilainya besar, di atas 5. Maka kriterianya apa? Dari mulai misalkan nyerahin apa? Slip gaji. Gaji bapaknya berapa? Ketika masuk misalkan gaji sekian, ya, maka ada
hitungan tertentu dengan ranknya sekian, maka akan ketemu UKT sekian. Dari mana? Itu estimasi. Dari data-data akuntansi sebelumnya. Itu contoh sederhana. Sehingga, Pak, kenapa saya gak UMK-nya, maaf, UKT-nya adalah kok 5,9? Dengan ditanya oleh Bapak sederhana, saya pingin banding dong. Kalian kemarin buat selipnya gimana? Iya Pak, gajinya Bapak saya 20 juta dimasukin 20. Iya masuk. Kalau gajinya mungkin 4 juta nggak bakalan gitu. Kan datanya awal. Gitu. Jadi kalau ada punya adik nanti masuk ke Unsika, ya gajinya tuh gede-gede teing. Kalau pengen UKT kecil, itu ngakalannya kan seperti itu. Karena apa? Tahu diestimasi, oh iya kakaknya dulu segini, gimana caranya. Bukan berarti berbuat bohong, itu adalah bagian dari strategi. Ya, karena banyak yang kuliah itu, adik kakaknya itu diunsikan tiga-tiganya, aja bebannya lumayan kan 15 juta. Begitu, per semester. Ya, itu mengenai pengertiannya. Anda udah baca lah duluan pasti. Lanjut, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan akuntansi biaya secara utuh? Nah, menurut para pakar ini boleh dibaca di Mulyadi, di buku Mulyadi, akuntansi biaya adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, perhitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya pokok suatu produk, baik barang maupun jasa, dengan metode dan sistem tertentu. Sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, ada kata kunci. Ada kata kunci sengaja Bapak dimerahkan dan di bold adalah untuk siapa? Untuk manajemen perusahaan. Kenapa manajemen dibutuhkan? Karena untuk mengambilkan keputusan-keputusan secara efektif dan efisien. Bapak sering katakan, apa bedanya suatu saat mungkin kalau ada penelitian, di dalam seminar ataupun sidang, nanti ditanya apa efektif dan efisien. Ya, Bapak ingatkan, mohon maaf kalau Bapak salah, efektif berhubungan dengan waktu, yang asalnya pengerjaannya itu 1 bulan, bisa nggak dengan melihat laporan keuangan ataupun akuntansi menjadi 20 hari kerja. Otomatis kan 10 bisa menghemat. Dari tenaga kerja dan hari kerja loh. Ya, masih banyak yang masuk nih. Yang kedua, efisien. Ketika efektif waktunya bisa mengurangi karena Anda orang TI, maka secara otomatis seiring sejalan berbanding lurus kalau bahasa akuntansi adalah akan efisien. Biaya juga akan murah. Inilah core-nya orang teknik industri, bisa mengefektifkan dan bisa mengefisienkan. Kalau Bapak bisa mengajar dan mencerdaskan Anda hanya waktu dalam 1 jam atau 40 menit, kenapa harus belajar 1,5 jam dan 2 jam? Daripada 2 jam ngerti-ngerti begitu. Malah tunduh gitu. Nah itu kalau bisa seperti itu nggak apa-apa, nggak usah protes Anda. Tapi kalau misalkan ada bisa waktu seperti waktunya sebentar tapi ngerti nggak masalah. Ya kemarin Bapak ngajarkan tentang bagaimana pembuatan artikel ilmiah secara otomatis di Word. Nanti akan ketemu Anda. Dan praktikum Bapak kepada asisten akan ngajarkan itu supaya secara otomatis dibuatkan framework-nya dulu di Word. Ya, dari semester 3 Anda sudah mulai ditugas. Dan mudah-mudahan Anda bisa kalau yang mau secepatnya keluar artikel, Anda tinggal datang aja ke Bapak, pingin dibimbing, pingin buatkan Pak, saya punya masalah. Bapak saya punya kerjaan seperti ini, bisa nggak dibuatkan artikel ilmiah supaya jadi tugas besar nanti, dan ketika tugas besar muncul, maka salah satu syarat sidang itu kan harus ada artikel ilmiah yang sudah terbit ke depannya. Dan hari ini banyak teman-teman angkatan 2016, 2017 tidak bisa sidang karena belum ada artikelnya. Maka dari semester 3,
tugas-tugas Bapak udah sampaikan kepada para dosen. Kalau ada tugas pembuatan artikel, ya begitu. Jadi kalau yang mau segera merapat ke Bapak akan ajarkan secara cepat. Ya. Nah, apa bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Kita lihat perbedaannya. Kalau pemakaian utamanya adalah manajer puncak dan pihak luar. Kalau akuntansi manajemen adalah anak manajer berbagai jenjang saja. Ya, dipakainya itu hanya cukup dengan manajer puncak pimpinan. Kalau misalkan di salah satu unit hanya general manager ataupun kepala divisi, ya ada kepala divisi aja yang tahu. Dan orang pihak luar, orang tertentu saja yang dibutuhkan. Perpajakan kan butuh jelas ya, ataupun pemegang saham begitu. Sedangkan akuntansi manajemen hanya manajer berbagai jenjang. Ya para manajer saja yang tahu. Tidak semua produksi belum tentu dikasih tahu. Ya. Hanya bagian-bagian tertentu. Tergantung daripada kebijakan perusahaan. Siapa saja yang boleh melihat itu. Ya tidak semua. Lingkup informasi perusahaan secara keseluruhan. Wajib sebenarnya. Tapi ada yang tertutup karena khawatir jadi tuntutan untuk apalagi misalkan Anda aktif sebagai aktivis di mahasiswanya lalu masuk ke perusahaan jadi aktivis juga jadi serikat pekerja, biasanya ingin tahu nih. Tidak semua dikasih tahu. Kenapa? Ketika tahu keuntungan per bulannya 3 miliar, maka dituntut oleh mahasiswa ingin bonus. Ya, ini bagi perusahaan saja. Kedua, fokus informasi orientasi kepada masa lalu. Kalau akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen orientasi masa yang akan datang. Bukan saja masa lalu. Jelas kan? Ya. Kalau kriteria bagi informasi adalah dibatasi dengan pagunya. Dengan aturan-aturannya. Ini tidak terbatas. Ya, disiplin sumber ilmu ekonomi. Ya, kalau ilmu ekonomi dan fisiologi dan sosial ditambah garis miring berarti apa? Orang teknik industri nanti ditanganin oleh kita. Jadi teknik industri banyak dicari adalah sebagai manajer produksi, ya, manajer VVIC, manajer supply chain management ataupun logistik dan HRD. Karena kita lengkap visualnya belajar. Core yang paling dominan adalah VVIC. Coba lihat Anda. Orang PPIC kebanyakan orang teknik industri. Jadi Anda peluangnya sangat besar. Kualitas itu paling besar. Di industri mana yang tidak ada kualitas? Maka cocok sekali menikmati belajar Anda di teknik industri dengan segala keterbatasan dan kelebihannya. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu update, ilmu selalu update, pengetahuan selalu update begitu. Ya, kekurangan biarpun di tengah-tengah kesibukan jabatan Bapak sebagai Kaprodi. Makanya kalau suatu saat Bapak tidak menjabat sebagai struktural, insya Allah Bapak akan fokus dan mengajarkan kepada kalian yang benar-benar begitu. Bukan seperti sekarang tidak benar ya. Isi laporannya laporan ringkas perusahaan secara keseluruhan. Kalau ini rinci mengenai bagian perusahaan. Jikalau ini misalkan keseluruhan laporan langsung keuangan pendapatan bulan ini produksi 3 miliar. Kalau ini per departemen. Jadi sehingga ketika apabila tidak tercapai bisa kelihatan. Karena perusahaan itu ada kita juga ada KPI kan? Targetnya. Kalau di Unsika ada IQ-nya. Indeks kinerja utama. Ya, kalau di perusahaan ada KPI. Sama aja punya target. Produksi punya target apa, logistik punya target apa, marketing punya target apa. Nah, ini jadi untuk manajemennya. Sifat informasi, kecepatan informasi penting. Kalau ini unsurnya taksiran sementara aja. Bagaimana untuk taksiran nanti ada hitungannya. Rentang waktu kurang fleksibel karena per kuartal. Masa lalu dan sekarang. Kalau manajemen itu ya bisa harian, fleksibel, bisa mingguan, tergantung permintaan daripada pimpinan perusahaan ataupun aturan SOP yang telah dibuatkan di perusahaan tersebut. Kembalinya adalah aturan ini yang semuanya adalah dikembalikan kepada pengelola manajemen sebuah perusahaan atau baik jasa ataupun produksi. Ya, tidak berlaku kaku, tidak. Ya, berlaku kaku. Baik. Anda bisa lihat ya,
irisannya mana? Ada cost accounting system, ya, ada accounting informasi sistem. Nah, berarti ini satu kesatuan antara informasi dan accounting. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, manajemen informasi sistem akan berisi adalah akuntansi informasi sistem dan biaya akuntansi sistem ataupun sistem pembiayaannya. Jadi kalau misalkan Unsika punya gaji untuk tendik sejumlah 250 dan dosen kurang lebih 500 dosen, maka biaya kalau rata-rata gaji 5 juta berarti jumlah sekitar 700. 7 kali 5 berarti 3,5 miliar biaya itu menurut sistem. Menurut informasi, sorry. Biayanya adalah tadi 3,5 miliar. Diinformasikan bahwa biaya Unsika tenaga kerja baik langsung ataupun tenaga kerja tidak langsung ada 3,5 miliar. Maka petikes ataupun uang yang harus ada di brankas, baik yang ada di bank ataupun yang ada di kas, maka minimumnya adalah 3,5 kali 2,5. Itu titik aman. Ya, jadi kalau Anda punya uang di rumah, usaha, maka harus ada petikes 2,5 kali biaya. Itu yang paling aman. Jadi kalau 3,5 berarti kali 3. Kurang lebih sekitar 10,5 atau 11 miliar Unsika dalam sebulan harus punya petikes. Itu manajemen informasi yang harus dibuat oleh pimpinan, oleh rektor, atau oleh sebuah perusahaan, manajer ataupun dewan komisaris. Ya, direksi dalam hal ini. Inilah dibutuhkan Anda informasi, oh kalau begini tidak aman nih. Waduh, kurang kredibel nih perusahaan. Karena apa? Harus menggaji, harus ditunggu jualan dulu. Harus ada pembayaran dulu dari customer, cilaka. Cilaka. Ya, itu keamanan. Termasuk Anda. Di rumah terapkan nih, karena udah belajar, berarti saya biaya ongkos itu, misalkan nanti kalau udah luring, insya Allah 50.000. Berarti sebulan 1,5 juta kurang lebih. Kalau konversi misalkan 30 hari kerja. Anggaplah 5 hari tidak, berarti sekitar 25. Ya, berarti sekitar 1.250.000. Anda harus siapkan. Maka harus punya uang ibu Anda untuk Anda saja, minimumnya berarti adalah 3 juta dalam sebulan. Itu titik amannya. Di tabungan itu seperti itu. Karena apa? Belum terduga biaya tak terduga begitu. Itu paling aman di rumah. Jadi kalau Bapak mengatakan tidak punya uang kepada anak, kalau Bapak bukan berarti nol. Tapi minimumnya adalah 3 juta sudah mengantongi. Itu titik aman. Dari sekarang bentuk Anda. Jadi ada tabungan gitu ya kalau usaha gitu. Baik. Nah. Oke. Sekarang biaya. Ada yang keluar masuk nih. Silahkan Anda minum dulu, santai dulu ya. Biaya adalah pengorbanan sebuah sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Itu biaya. Kalau biasa bahasanya adalah pengorbanan ataupun beban. Berapa sih bebannya? Kan begitu. Ya. Jadi kalau misalkan tadi orang tua Anda punya gaji 20 juta hari ini, berapa beban listrik, berapa beban makan, dan lain sebagainya dihitung. Dikasihlah kepada istri ataupun ibu Anda, berarti 10 juta. 10 juta adalah safety stock. Aman. Titik aman. Untuk apa? Bayar Anda berarti jangan nunggu gajian. Harusnya. Jadi ketika bayar UKT nanti Januari, semester genap, maka dari sekarang harusnya cicil. Kalau 5 juta berarti dibagi 6 bulan. Berarti sebulannya adalah kurang lebih sekitar taruh 1 juta. Simpan tuh. Titik aman. Jadi ketika masuk bulan Januari, masuk perwalian, tidak ada kendala lagi. Apalagi nanti kalau udah berlakukan secara murni,
pembelajaran proses semua data dimasukkan kepada e-kampus. Maka tidak lagi tertolak ketika Anda belum membayar UKT. Cicil dari sekarang. Ya, cicil dari sekarang. Itu mengenai biaya. Lalu basic cost-nya bagaimana? Konsepnya. Dasar konsep biayanya apa? Kas adalah, biaya adalah ataupun cost, kas atau setara dengan kas yang disetorkan untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Itu cost. Ya, jadi biaya yang dikeluarkan atau kas yang dikeluarkan untuk membayar sesuatu. Ya, Anda membeli GoFood, misalkan beli ikan goreng atau ayam goreng seharga 17.000. Ongkosnya 7.000 kan? Berarti bayar 23.000 ke Gojek nih, ke Grab. GoFood ya, ke GoFood. Kan itu. Ya. Di bidang jasa Anda bayar tadi UKT, itu jasa bagiannya. Nanti ada perhitungan berbeda, ada sistem manufaktur dengan jasa berbeda nanti. Ada hitungannya, dua-duanya kita hitung. Ya. Nah, ada biaya yang dimasukkan untuk mendapatkan manfaat, ada biaya yang dimanfaatkan disebut beban. Dan ada lagi kos yang belum menjadi beban, tetapi dilaporkan sebagai aset pada neraca. Ada. Nah, nanti bagaimana? Nanti dibentuk laporannya. Kalau ini baru teori-teori saja. Ya, membebankan kos ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Contoh, ya, Anda membeli aset mobil untuk angkutan barang seharga 217 juta. Itu adalah cash-nya. Tapi kan membeli adalah beban. Sorry, membeli adalah angsuran. DP-nya 50 juta, angsurannya 3,8 selama 60 bulan. Secara aset Anda sudah tertulis di dalam neraca. Tetapi ada beban kan? Ada beban yang dimanfaatkan. Ada beban pokok dan ada beban apa? Laba ataupun profit. Ya, contoh dari 3,8 setoran itu, tunggu. Dari 3,8 beban itu, ternyata ini dibagi dua. Satu ada bunga, bayar bunga, ya, bunga. Yang kedua ada pokok. Nah, kalau 3,8 tidak jauh berbeda, paling 3,1 misalkan pokoknya, ya, sedangkan 700.000 adalah bunganya. Nah, ketika membuat laporan keuangan ataupun neraca akan jelas berbeda di dalam akuntansinya. Bebannya. Ya, ininya berbeda. Sehingga sangat krusial ketika salah menyatukan, maka asetnya akan menjadi beda. Karena sebagai faktor pengurang daripada aset kita. Contoh, misalkan laporan LHKPN. Ya. Bapak masukkan kurang lebih mendekati angka 1M ketika menjabat jadi Kaprodi. Laporanlah Bapak bulan Maret kemarin 1M. Sekarang beli lagi tanah Bapak, misalkan rumah di bulan Mei. Ya, harga OTR-nya 200 juta. Nah, gitu ya. Tanahnya kan misalkan 72 meter. Ternyata pemerintah daerah menaikkan NJOP-nya. NJOP, nilai pokok wajib pajak. Jadi 3.300.000 per meternya. Otomatis yang 72 meter ini menjadi 210 kan?
Ditambah bangunan. Bangunan misalkan dinilai 3 juta per meternya. 60 meter berarti 180. Nah, harus tahu nih, jangan sampai Anda ikut di dalam hoak. Karena Anda belajar akuntansi, ya Bapak harus sampaikan ini. Berarti ini jumlah berarti sekitar 390 juta. Yang asalnya asetnya dihitung awal tahun adalah 200 juta. Ya, karena punya 3 rumah, ya, 3 rumah, maka otomatis kalau misalkan Bapak punya tanah 120 meter kali 3.300.000 berarti di sini adalah sudah 360 juta. Nah, ya 360 juta. Ditambah rumahnya 120 kali 3 juta. Sama 360 berarti 700 kan? 700 ditambah tadi 390 berarti 1,9 miliar. Oke, 1,9 miliar berarti aset Bapak nih. Laporan LHKPN-nya. Tahu-tahu di akhir tahun ada gusuran, harganya bisa 5 juta. Otomatis kan menjadikan 2 kali lipat ini. Jadi 2,25 miliar. Waduh, Pak Haji ngejabat jadi Kaprodi, langsung 100% naiknya. Inilah yang terjadi kepada pemerintah sekarang, Pak Jokowi. Kenapa? Awalnya harganya murah, punya cadangan aset, sekarang harganya mahal. Nah, itu harus Anda tahu. Ya, jangan termasuk. Oke? Ya, itu pengertian secara sederhana. Insya Allah, yang penting nanti laporan keuangannya. Ini baru teori-teori ya, 3 pertemuan mungkin teori. Lalu, objek biaya. Setiap item seperti produk pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya dinamakan biaya. Dari mana? Diukur dari beban yang dikeluarkan. Objek biaya itu. Kalau tadi kosnya biaya, sekarang objek biaya apa saja. Jadi hampir seluruhnya berarti kalau begitu. Ya, seluruhnya. Seluruh aktivitas yang menjadikan beban itu. Ya. Oke, sorry. Nah ini buku tulis ya, objeknya adalah menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Misalkan contohnya buku tulis. Kos objeknya apa? Berarti pokoknya berapa? Ya, tuliskan. Ya. Proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Ya. Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan pokok, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 golongan yang akan diterangkan panjang lebar nanti. Ada biaya perusahaan manufaktur, ada dibagi menjadi biaya produksi. Ada biaya pemasaran dan umum. Ya, itu. Nah, ini buku-buku yang menjadikan referensi, Bill Mulyadi, Dr. Supriyon, banyak lah. Yang begini banyak. Ya, banyak sekali. Ini hanya salah satu contoh yang ada di Bapak saja. Penggolongan biaya. Ya, ada biaya yang digolongkan menurut objek pengeluarannya, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya, perilaku biaya, jangka waktu biaya. Ya, itu. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atas dasar produk, waktu pengakuannya. Jadi kalau ada waktu pengakuan itu misalkan ada angsuran selama 3 tahun. Kan waktu pengakuan 3 tahun. Boleh diperpendek? Boleh. Nanti kena penalti, lebih murah. Misalkan Anda beli motor 3 tahun. Lalu misalkan 1 tahun udah dibayar, maka akan bukan di bonus kena penalti. Oh, berarti Anda bayarnya segini suku bunganya, ya. Pembuatan perilaku biaya, bagaimana jenisnya biaya, pembuatan keputusan, karakteristik biaya secara ekonomi bagaimana? Ya. Nah, ini ada biaya pabrikasi, ya. Nah, biaya pabrikasi terbagi ada 3 sesuai dengan pertanyaan Bapak. Ya, ini termasuk apa nih?
Nah, nanti Anda bisa dijelaskan ini. Yang tugas-tugas kemarin itu adalah termasuk kelompok klasifikasi biaya yang mana ini. Tinggal masukkan aja. Misalkan penyewaan gedung berarti masuk kepada BOP. Orang bekerja berarti masuk kepada tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi dua, tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Ya, tenaga TKL sama TKT, tenaga kerja tidak langsung. Masuk ke dalam mana? Jelaskan oleh Anda berupa PPT. Bahan juga sama, ada bahan langsung dan bahan tidak langsung. BOP termasuk pemasaran, marketing, ya, termasuk gaji supir, misalkan BBM-nya, ya, SPPD dan lain sebagainya. Itu biaya overhead. Selain daripada bahan baku dan tenaga kerja, maka dimasukkan pada poin ketiga yaitu biaya overhead. Ya, oke. Lalu ada lagi biaya komersial. Nah, biaya komersial ada marketing. Misalkan kalau dulu marketing, biaya pemasaran adalah di film. Sorry, di tengah-tengah film ada komersil, iklan. Itu 1 menit itu, 1 menit, 1 kali tayangan itu, ya 1 menit itu sekitar 6 jutaan. Ya, berapa kali tayang? Dalam sebuah sinetron, jam berapa? Beda. Kalau misalkan jam 4 sampai dengan jam 9 malam, maka ini harganya tarifnya akan lebih mahal dibanding dengan di atas jam 9. Ya, di atas jam 9. Di atas jam 9 lebih murah karena penontonnya nggak ada. Beda-beda kalau sekarang berarti di YouTube. Ya, Anda ketika melihat YouTube maka dibayar oleh YouTube ketika periklanan ya. Jadi yang YouTuber makanya banyak yang kaya seperti Atta Halilintar dan sebagainya karena dia lebih dari pengikutnya lebih dari 4 juta. Hanya cukup buat konten-konten aja seperti itu. Ada lagi VTuber. Jadi hanya melihat iklan-iklan saja. Jadi lawan daripada YouTuber berarti VTuber. Sekarang lagi ramai juga. Mungkin di antara Anda ada. Ya, tapi bayarannya katanya harus bayar administrasi tertentu. Ya, tapi nyampaikanlah buat kita. Mendingan jadi YouTuber. Jadi contoh misalkan hasil dari laporan ini kan pembelajaran ini Bapak rekam tuh. Nanti Bapak editing baru dimasukin kepada YouTube. Anda pengikutnya. Ya, kan lumayan. Anda buatkan seperti itu. Ya. Ada biaya bahan. Ya, jadi biaya bahan baku, nanti bahan baku juga dibagi dua, tadi Bapak sampaikan, ada biaya bahan baku, berarti raw material langsung, dan ada raw material tidak langsung. Apa raw material nanti Bapak terangkan. Ada lagi, selain daripada tenaga kerja yang tadi sama bahan baku, ataupun material, maka dimasukkan kepada raw material. Terjawab semua sebenarnya, di dalam tugas itu. Oke. Nah, ini biaya tenaga kerja. Nah, itu kan saya Bapak sampaikan. Biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Nah, contoh. Bahan baku manufacturing system. Cost-nya, biayanya di mana nih? Ketika bahan baku misalkan produk meja jati. Maka secara tidak langsung produknya diusut dulu nih. Pembuatan meja. Dari mana? Dari jati. Dari jati. Tenaga kerja langsungnya secara langsung ikut mengerjakan pada proses pembuatannya. Kalau kenaiknya dan lain sebagainya, OB-nya, tidak usah. Security, termasuk manajer, supervisor, pengawas, foreman tidak termasuk. Itu termasuknya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Apa bedanya? Biaya bahan baku langsung adalah yang berhubungan dengan pokok. Apabila itu tidak dikerjakan, tidak dibuat, maka barang itu tidak akan jadi. Paham? Ketika membuat meja, maka pokoknya adalah kayu jati. Maka kayu jati inilah yang menjadikan bahan pokok utama. Ketika ada paku, ketika ada sirlak, ya, ketika ada cat, itu biaya material tidak langsung. Paham? Nah, awas jangan memasukkan salah nanti. Kenapa? Itulah yang akan kita kurangi. Ternyata ada bahan baku yang tidak langsung. Boleh gak dikurangi? Untuk menjawab
Jadi pengertian dari tanda akuntansi biaya secara efektif dan efisien itu. Maka berarti ini biaya mahal nih kursi di lapangan 1.100.000, kita masih ngaji jual 1.500.000. Apa yang harus dikurangi? Lihat dulu strukturnya. Meja, ada kerja, ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung bisa dikurangi nggak? Oh bisa. Yang tengahnya misalkan jati asli, pinggirnya ketika membuat meja, misalkan seperti ini, ya, oh berarti ininya harus langsung nih, jati. Di tengahnya kan ada nih, ya, di sini ya, buat tengah-tengahnya bukan jati lah. Yang sesuai dengan jati apa? Oh Jabon aja, jadi Cirebon, lebih murah. Nah, bisa seperti itu kan. Akhirnya yang harganya misalkan 500.000 bahan baku akan berkurang. Tidak langsungnya apa? Oh iya, ini asalnya misalkan dari apa? Dari sirlak nih, harga sirlak mahal. Ada gak yang sejenis ini tapi kualitas tetap bagus? Cari oleh Anda. Berarti bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja yang paling dominan mengurangi biaya itu yaitu tenaga kerja. Maka pemerintah membuat aturan dengan adanya undang-undang Cipta Kerja. Yang dulunya tenaga kerja itu adalah tenaga kerja paten ataupun tenaga kerja bukan kontrak, maka sekarang kontrak dan diserahkan kepada perusahaan lain. Sehingga upahnya bisa baru terus. Ini hati-hati. Ya, itu tenaga kerja. Baik, termasuk di sini yang mengerjakan ini yang menyerut, yang memotong. Ya, kemarin kan udah diajarin PSK 1 sekarang masuk. Kemarin proses manufaktur kan diajarin memotong bagaimana, karena belajar dari manufaktur dulu, memotong bagaimana, menggergaji, ya, menyerut, menggerinda, terus membubut. Nah, masuk kepada jasa ini pekerjaan. Ini yang mengerjakan ini tuh siapa? Oh si A. Berarti kalau manor tidak termasuk, security tidak termasuk, OB tidak termasuk, manor tidak termasuk. Masuknya tenaga kerja tidak langsung. Oke. Sedangkan BOP, ya, biaya overhead, semua biaya produksi selain daripada bahan baku dan biaya tenaga kerja, maka dimasukkan kepada BOP. Ya. Non produksi, jasa berarti ya, iklan. Example-nya ataupun contohnya adalah iklan. Nah, biasa kan dikurangan. Tadi yang biaya 1 menit itu 6 juta, misalkan udah tayangannya jadi 30 detik saja, bukan 60 detik. Kan dikurangi jadi 3 juta tuh, udah kurangan. Ini buat apa? Ya administrasi, begitu. Ya, ini non produksinya seperti itu. Ya, laporan keuangan, biaya marketing, biaya administrasi tidak termasuk dalam biaya persediaan. Biaya tersebut termasuk adalah biaya periode. Kalau bahasa nanti adalah minimal harus kenal apakah variable cost atau fixed cost. Biaya tetap. Mana biaya tetap, mana biaya variabel. Itu juga harus tahu. Ya. Biaya produksi dilihatin sama kalau di apa namanya? Digambarkan irisannya bagaimana. Ya ini. Kalau biaya bahan baku tidak ada hubungannya dengan biaya overhead. Tapi tenaga kerja akan berhubungan dengan irisannya apa? Biaya tenaga kerja. Karena di BOP itu pasti ada tenaga kerja. Di BB juga harus ada tenaga kerja. Logistik, ada supir forklift, ya, yang mengantarkan dan sebagainya. Itu biaya utama yang harus Anda ketahui. Jadi biaya terbagi atas 3 komponen. 1 biaya bahan baku dibagi atas 2, yaitu biaya baku langsung dan tidak langsung. Yang langsung ada biaya yang berhubungan langsung kepada objek yang dikerjakan. Jasa juga begitu. Pendidikan, objek yang paling utama biaya tenaga kerja langsung siapa? Dosen. Selain daripada itu berarti apa? Tenaga tidak langsung. Berarti bisa dikurangi? Boleh, tidak ada juga. Tanpa ada administrasi, jalan tetap kok proses belajar mengajar. Begitu. Tapi kalau nggak ada dosen tidak bisa. Begitu. Ya, itu kesimpulannya. Ya. Tenaga kerja juga sama begitu, ya. Ya, ini biaya konversi berarti maksudnya. Klasifikasi biaya tadi ada biaya produk, ada produk berarti keseluruhan, ada biaya periode.
Ya, adapun periode cost-nya. Nah, ini yang biasa jadi tanya. Biasanya kalau Anda melihat laporan keuangan ataupun Anda dites kepada perusahaan, aduh ada belajar akuntansi biaya ya. Coba kalau saya beli rumah atau sewa gedung itu termasuk biaya apa? Hati-hati tuh. Pertanyaan sederhana. Kalau saya sewa gedung termasuk biaya apa? Apakah variable cost atau fixed cost? Nah, minimal Anda bisa hari ini bisa membedakan itu. Dengan tugas itu Anda bisa membedakan itu. Kalau sewa gedung gimana ya? Kalau beli mobil atau sewa mobil gimana? Apakah termasuk fixed cost? Apakah ada hubungannya enggak? Ya, kalau saya beli etalase di sebuah warung, ya, apakah itu variable cost atau fixed cost? Harus dijawab itu. Apakah biaya tetap atau biaya variabel? Nanti Anda tentukan ketika membuka usaha itu. Dua objek ini. Kenapa? Kalau variabel cost Anda bisa kurangin. Fixed cost kan tetap. Sewa gedung tetap selama 1 tahun. Ya nggak bisa berubah-ubah. Bahkan ke depan bisa naik. Biaya bensin, BBM, variable cost. Bisa nggak dirubah-ubah? Bisa. Kalau biaya dengan maintenance banyak, tinggi, maka Anda bisa sewa. Sekarang banyak pengusaha tentang logistik, makanya teman-teman di TI banyak yang tertarik dengan logistik, salah satunya distribusi. Bagaimana pengelolaan logistik, JNE, misalkan kantor pos, sekarang ada log yang mengantarkan kepada Indomaret, Alfamart, tuh lihat, ada log, transportasi log, itu sewa dia. Anda punya mobil 2, yang lain punya mobil 2 box, disewakan kepada pengelola supply chain management. Nitip. Dia bukan tidak punya uang itu. Tidak punya aset mungkin. Tidak punya mobil satu-satu pun aja. Tapi dia punya sistem untuk menyewakan kepada orang lain. Apakah biayanya per trip? Atau harian? Atau mingguan? Atau bulanan? Tergantung dari pengelola dan SPK-nya yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Baik penyewa ataupun yang disewakan. Ada lagi biaya semi variabel. Pertama gabungan antara ini. Ini jarang dipakai, yang paling dominan adalah ini. Tapi tetap ada secara pengetahuan kan harus diketahui dulu. Jadi ada di antara dua itu ada semi variabel. Ya, gabungan antara dua. Ya. Nah ini, apa pengertiannya? Biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume, secara per unit akan selalu tetap. Meskipun volume produksinya akan berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Contohnya ini lihat. Jumlah output itu adalah 1 unit. Biaya tetap. Otomatis 1 kali 500 adalah 500 hasilnya perubahan biayanya. 10 otomatis sama. Iya kan? Ngangkut mobil ngangkut barang, 1 jumlahnya 1 box tetap biayanya ada 200.000 misalkan. Penuh full kapasitas tetap juga biayanya. Nah, itu kan tetap. Ya, Anda bisa klasifikasikan itu. Nah, lihatin seperti ini kalau digrafikan seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau ini naik terus itu tergantung daripada jumlah produksinya. Ada lagi biaya tetap. Biaya tetap adalah secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksinya berubah-ubah. Itu biaya tetap. Ya, lihat, sewa tadi Bapak sampaikan. Sewa gedung, sewa mobil, sewa apapun, jumlahnya tetap 60.000 per bulan misalkan. Anda biarpun jumlah produksinya 300 tetap berarti faktor pengurangnya adalah 600 dibagi ini semakin kecil. Maka bagaimana supaya biaya atau pendapatan lebih banyak? Maka jumlah produksinya adalah banyak. Nanti Anda akan belajar di semester 8 kalau nggak salah, ada belajar produktivitas. Jadi semester 5 sudah bisa mengambil kan? Semester 5 sudah bisa mengambil semester 8. Anda belajar produktivitas. Salah satunya ada bagaimana? Satu adalah produksinya dinaikkan, produktivitas. Ya, berarti margin naik. Biaya tetap. Ada lagi biaya tetap, biaya
biaya dikurangi, ditekan, produksi tetap. Yang paling bagus adalah produksi dinaikkan sedikit, biaya diturunkan sedikit, otomatis pendapatan laba akan mendapatkan dari kedua-duanya. Itu yang paling bagus di dalam ilmu produktivitas kerja. Tenaga kerjanya, materialnya, jam kerjanya, semua diproduktivitaskan. Ada hitungannya dan ada ilmu sendiri dan ada mata kuliah tersendiri. Ya, saya hanya mencatat tentang akuntansinya saja. Ya, ini grafiknya, semi variabel ini, jadi gabungan. Ya, kalau misalkan bisa lihat, kalau misalkan ini biaya disebutkan Y, maka di sini aktivitas unit disebut X, maka Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ketika ada perkalian ini, maka B dikali X dulu ditambah A. Begitu. Anda kalkulus lah belajar itu, ya. Sudah hatam berarti. Tinggal di semester 3 berarti ada matematika optimasi. Ya, matematika dimasukkan. Metode pengumpulan biaya perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan dan ada produksi berdasarkan produksi massal. Ya, pesanan berarti ada job to order, tergantung daripada ordernya. Ya, dulu ketika masyarakat akan membeli, mohon maaf, Bapak menyebutkan merek, misalkan mobil Toyota, Avanza, itu inden dulu 6 bulan. Sehingga produksi bisa diberlakukan adalah just in time. Produksi tepat waktu. Diberlakukan itu, maka ada teori nanti di semester 5 atau 7, Anda belajar itu. Perusahaan yang produksi massal, ada produksi massal, pokoknya mah arek anu meuli, arek nu eueuh. Air produksi saja. Lempar aja ke customer. Lempar aja di retail. Ya, nanti kita hitung dengan perbedaan ya. Ini ada full costing, ada variable cost ya, ada variable. Oke, ini secara grafik seperti ini ya. Jadi Anda tinggal dipelajari saja. Nah, ini kalau dipetakan ya, sederhana. Jadi Anda begini aja cukup flowchartnya, karena Anda harus paham banget gitu. Orang TI itu sudah tidak asing lagi dengan pembuatan flowchart. Jadi Bapak yang banyak tadi bicara itu cukup dengan gambar ini aja udah cukup sebenarnya. Menerangkan 2 jam itu. Ya. Cukup dengan flowchart ini udah selesai gitu. Nggak usah, tapi kan Anda tidak tahu penjelasannya gitu. Orang TI udah hafal. Saya ingat dulu ya, saya minta hanya 2 laporan dalam sekitar 6 menit. Jadi hanya flowchart dan deskripsinya saja. Udah paham. Jadi ketua Anda menjadikan leader, maka kepada misalkan staf kita, tolong dibuatkan flowchartnya ya. Kerjaannya akan datang dan yang sudah selesai. Anda menerangkan apa bahan baku ini dideskripsikan. Dan ini harus Anda udah hafal banget. Di praktikum diajarin kepada asisten. Ya, jadi core-nya kita salah satunya adalah bisa atau mampu mendeskripsikan dengan gambar-gambar yaitu flowchart seperti ini. Ya, nah, ini penjabarannya. Yang tadi Bapak sampaikan itu ini penjabaran luasnya. Nanti kalau udah masuk kepada ruang keuangannya, pasti Anda langsung ngerti lah. Laporan keuangannya ya. Nah, ini ya. Di bahan baku diproses, produk jadi dijual. Kemana biayanya? Bahan baku dibiayakan masuk menjadi bahan dalam proses. Apakah dalam barang proses itu termasuk di dalam aset atau tidak? Atau termasuk bahan baku yang setengah jadi? Atau barang jadi yang sudah dihitung keuntungannya? Itu tergantung daripada kebijakan perusahaan. Ya, Bapak tidak intervensi, tapi Bapak akan adalah sebagai teorinya seperti ini. Jadi bagaimana urutan-urutannya ataupun law prosesnya. Ini law prosesnya. Ya, jadi Bapak sampaikan, cukup dengan membuat seperti ini, orang-orang TI pasti ngerti. Jadi harus familiar lagi, ya, harus menguasai dengan grafik-grafik seperti ini. Oke, ini contoh. Ya. Gambarkan lagi. Nah, dapat sampaikan, sorry. Ya. Jadi produksinya, objeknya adalah kursi. Diproses bahan baku, tenaga kerja, overhead. Kalau bahasa proses manufaktur adalah pengolahan material dibantu dengan tenaga kerja dan biaya-biaya lain diproses menjadi sebuah produk
ataupun menjadi added value. Itu namanya proses manufaktur. Sistem proses manufaktur. Ingat ketika Bapak menyampaikan, Anda ketemu ketika MK proses manufaktur. Yang belajar ke Bapak, yang gak ke Bapak ya kelas Pak Hafid mungkin berbeda. Silakan saja. Ya. Oke, ini juga sama, bahan baku, tuh liatin lariannya kemana. Ya, ada overhead, ya, barang dalam proses, ingat ada bahan dalam proses. Ya, hati-hati di sana biasanya suka terliru tuh begitu orang akuntansi. Ya, barang jadi harga pokok. Jadi harga pokok, gitu. Misalkan bahan baku Rp2, BOP Rp3, tenaga kerja Rp2, maka jumlah diproses, biaya proses misalkan Rp1, maka 2 ditambah 1, 5 ditambah 1, 5, 6, 7. Berarti harga pokok jual adalah Rp6. Ketika Rp6, berapa margin yang akan diuntungkan, dikeluarkan? Maka ukurannya apa? Historis biaya masa lalu ditambah pangsa pasar yang ada di laporan. Berapa harga ini? Oh, ternyata Rp10. Maka kita kalau ingin laku, kurangi berarti Rp9,9. Begitu. Sehingga akan diterima. Setelah jadi, Anda naikin lagi, nggak apa-apa. Begitu, naikin 30%. Oke, ini prosesnya. Ya. Masih banyak produk jadi, ya seperti ini. HPP, ini kalau dipetakan seperti ini, ya memang agak liar, ya, tapi harus Anda menguasai ini. Ya. Nah ini, ya kalau dipetakan lagi seperti ini, larinya kemana prosesnya. Ini low proses. Ketika ada penelitian pasti ini ditanya yang nggak model begini. Ya, ini contohnya. Ini arus kas ya. Jadi sama neracanya seperti ini, penjualan, harga pokok, persediaan. Nah, persediaan BDV berarti barang dalam proses harus dimasukkan. Ya, bahan bakunya ini jumlah ini semua, tenaga kerja BOP segini. Sehingga jumlah biaya seperti ini ditambah yang lain berarti ini dikurangi ini, ketemu harga pokok seperti laba sebelum pajak, laba kotor bahasanya. EBIT-nya nanti belajar itu. Ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat.